Hai, ketemu lagi sama aku Maika Tara, masih di Morpheus Channel. Seperti judulnya ya, kali ini aku bakalan ngebagiin tips untuk para penulis. Ini bukan tips sih sebenarnya, cuma berbagi informasi aja kepada kalian. Aplikasi yang aku rasa akan sangat membantu kalian untuk membuat plot ya. Plot ini sangat diperlukan sekali oleh penulis gitu. Karena apa ya? Karena ketika menulis itu biar plotnya nggak lari ke sana kemari gitu, biar nggak babnya yang tiba-tiba nanti di tengah-tengah kita lupa nih, kita konfliknya apa, namanya siapa, nama tokohnya siapa, umurnya berapa, terus ciri-cirinya bagaimana. Nah, here we go. I will tell you something that really good for you. Oke, nama kita kalau langsung aja ya buka ke Google Play Store, Google Play Plot, aplikasi. Kita coba klik aja ya. Di sini banyak sekali plot novel. Kalau kita langsung ke Google gitu ya, banyak sekali ada plot, ada story plotter, ada narrative note, ada novelist write novels, ada author, story character generator, ada plot character story planner, living writer, plot generator, random story dan segala macam. Ada foretelling, novel ideas, story writers, fabula, novel planner, segala macam itu udah aku cobain semua. Dan rata-rata ada yang berbayar, kalau nggak mau ada ads-nya ya. Ada juga yang harus pakai ads gitu. Tetapi ada juga yang kalau pakai ads itu tuh cuma terbatas gitu loh. Jadi terbatas hanya untuk 3 cerita aja. Kita kalau mau bikin plot planner terus cerita gitu nggak bisa. Jadi untuk yang gratisan itu terbatas hanya untuk 3 cerita. Kalau mau 3 cerita lebih ya kita harus membayar kayak per bulan gitu. Misalkan per bulan 100.000 atau berapa kayak gitu. Semua ini aku udah coba, mau dari itu story planner, narrative note, novelist, apa segala macam aku udah coba. Tetapi aku menemukan satu aplikasi yang benar-benar free, benar-benar tanpa kita harus login, tanpa kita harus melihat iklan dulu, dan bener-bener simple banget, gampang dipakai, gampang digunakan, yaitu aplikasi Plot Story Writing Planner ya, yang ini yang ungu. Ini aku udah install ya. Jadi let's open it. Nah, gampang banget nih, aku udah bikin banyak banget. Udah bikin plot, ada 10 plot novel. Meskipun belum digarap semua. Baru satu aja. Di sini kalau kita ini bahasa bawaannya itu bahasa Inggris ya. Kalau kita nggak paham bahasa Inggris tuh kita masuk aja ke pengaturan. Nah, pengaturan ini klik bahasa atau language gitu kan. Ini tadi nanti ada bahasa Melayu, Indonesia, French, Tagalog, Turki, segala macam, Inggris. Nah, kita klik aja bahasa Indonesia sini. Bahasa Indonesia ya. Kita klik bahasa Indonesia. Terus habis itu oke. Oke, bahasa Indonesia. Terus gimana caranya untuk menggunakan plot? Kita langsung klik aja buat ikhtisar baru. Kita buat ikhtisar baru nih. Misalkan judulnya ya. Judulnya misalkan novelnya apa gitu. Misalkan tetangga julid. Tetangga julid. Nulisnya misalkan kita kasih nih nama penulisnya ya. Deskripsi singkat ini saranku diisi premis ya. Kita isi aja premis, misalkan nih Leona terpaksa harus pindah rumah setelah keluarganya bangkrut. Keluarganya bangkrut.
Paksa dan bla 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 segala macam, misalkan kayak gitu ya. Oke, kategori di sini kita bisa pilih, bisa petualangan, biografis, komedi, kejahatan, dark komedi, drama, bencana, mata-mata, fantasi, pencurian, segala macam, horor, segala macam itu ada. Jadi silahkan kalian langsung klik aja, langsung slice of life gitu kan. Ini nih, udah. Terus membuat garis besar. Di sini ada tempat kejadiannya di mana aja gitu kan. Misalkan Paris atau misalkan nih Tangerang gitu, Tangerang. Sebenarnya ini yang di bawah-bawah ini nggak perlu yang diisi yang apa segala macam sih. Ini sebenarnya nggak penting-penting amat gitu, Tangerang gitu kan. Oke deh. Terus kita karakter, kita klik aja karakter. Karakternya namanya siapa nih? Misalkan namanya Pak Leona tadi atau siapa ya? Tadi kok lupa. Pak Ijo, perannya apa? Perannya ada protagonis, antagonis, detragonis. Detragonis ini tuh dia hampir mirip kayak protagonis yang dia itu tugasnya untuk support protagonisnya gitu. Ya, foil ini jarang digunakan. Confident ini ya sama sih pembantunya ini kayak antagonis gitu ya. Untuk sidekick ini yang cuma kelebatan gitu loh. Kelebatan ya. Kalau di film-film kan ada tuh yang cuma jadi cameo-cameo, nah kayak gitu. Narator ini nggak perlu diisi, itu aja yang penting. Misalkan kita antagonis gitu kan. Oke, deskripsi singkatnya simpel aja. Misalkan Pak Ijo adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Ini simpel-simpel aja sih. Tujuan pribadinya apa gitu. Untuk mengembalikan lagi kejayaan perusahaan ayahnya. Ini berhasil gitu. Berhasil membangun lagi bisnis keluarga. Misalnya aja ya, misalkan ini kita bisa isi pekerjaan apa, umurnya berapa, jenis kelaminnya apa, female, male, tingginya berapa, golongan rambut berapa, disabilitas ini kalau dia nggak disabilitas nggak usah diisi ya. Terus gaya rambut, gaya pakaian ini boleh diisi, boleh enggak sih. Tetapi kalau novel yang paling penting kan biasanya sifatnya seperti apa gitu kan. Agama itu juga jarang. Kita bisa diisi di sini nih, introvert atau extrovert, optimis sama pesimis, sifat karakter terbaik, misalkan dia selalu positive thinking, sifat karakter terburuk misalkan jorok gitu. Jadi kayak gitu ya. Hobi, kebiasaan ini juga bisa misalkan dia kebiasaan setiap akhir kalimat diakhiri kata lah gitu. Bisa lah, nggak mungkin lah, iyalah kayak gitu ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan apa yang sering dilakukan oleh tokoh novel kita. Film favorit ini sebenarnya boleh diisi, boleh enggak sih, catatan tambahan misalkan nih tiba-tiba apa ya, misalkan kasih catatan nanti operasi plastik atau apa kayak gitu. Habis itu kita simpen. Ini kita bisa tambahkan karakter as much as you want. Maksudnya itu kamu mau bikin karakter sebanyak apapun kamu bisa tulis di sini. Jadi nggak masalah. Lokasi ini nggak penting-penting amat. Lokasi sama kayak ini ya. Lokasi tempatnya di mana gitu. Di Tangerang atau di mana kayak gitu. Hampir sama sih kayak adegan gitu. Yang paling beda tuh di sini di alur cerita. Misalkan kita bikin misalkan nantinya ada 50 bab gitu ya. Bab 1 judulnya apa? Misalkan keluarga bangkrut. Deskripsinya apa? Misalkan keluarga bangkrut pindah ke rumah gitu kan.
Udah kayak gitu aja. Terus klimaksnya seperti apa? Klimaks ini cliffhanger ya. Cliffhangernya misalkan nanti si A ketabrak motor gitu. Si A menyeberang jalan, dan tiba-tiba datanglah sebuah motor, misalkan kayak gitu. Habis kita isi semua itu, kita save gitu kan. Terus kita tambah bab 2, judulnya apa? Misalkan bikin tempe goreng. Kita isi semua segala yang penting, habis itu kita save. Ini memudahkan kita nanti ketika kita menulis gitu kan, kita tahu nih bab 1 harus begini, bab 2 begini, bab 3 begini. Kalau ada perubahan bagaimana? Nggak apa-apa, nggak masalah kalau ada perubahan. Yang penting perubahannya itu bukannya jauh banget, nggak yang kayak gitu ya, karena gunanya plot adalah supaya cerita kita itu ya tetap ada alur yang semestinya. Udah kayak gitu. Buat catatan pertamamu, ini biasanya sih aku kasih gini ya, catatan. Misalkan judul novelnya apa gitu kan. Terus note-nya aku kasih nih, mulai ditulis tanggal sekian, target deadline sekian, tayang di platform ini. Udah gitu, simpen. Oke, jadi enak nih. Kita kenapa sih kita harus bikin note kapan tanggal dimulai dan kapan harus selesai? Biar kita tepat waktu, biar kita konsisten. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat. See you on my next video. Thank you for watching. Bye.